Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan layout di website. Coba kita akan buka di WordPress ya, untuk gimana sih tutorial ketika kita ingin mengedit tema yang ada di WordPress kita atau di website kita. Terus bagaimana kita menata header dan footer yang ada. Oke, coba ini saya buka untuk website yang kita kelola, misalnya di saya ya, di WP admin. Kita masuk dulu, menginputkan. Oh, ini sudah sudah otomatis ya, karena saya jadikan peringatan di username dan password ketika mengakses WP admin. Oke, ketika sudah tampil seperti ini, bagaimana kita akan merubah tema ya. Di menu samping ini kan banyak sekali ya. Nah, kita masuk pada appearance. Nah, di dalam appearance ini ada beberapa submenu juga, ada theme, custom, web, widget, sama menu dan header dan lain sebagainya. Kalau ingin merubah tema, kita masuk ke submenu di themes ini. Nah, ini menu-menu yang pernah saya gunakan ya. Ada Undang WP, ada 21 dan lain sebagainya ya. Nah, yang saat ini aktif itu adalah yang new card ini. Nah, misalnya saya ingin mengganti new card ini dengan tema-tema yang lain. Caranya bagaimana? Ada dua cara ya. Yang pertama kita add new ya. Di sini kita klik buttonnya. Kalau kita yang pertama kita bisa mencari di repository yang ada di WordPress. Dan kita juga ada cara yang kedua untuk upload themes di sebelah sini ya. Nah, coba ini saya ajarkan untuk yang upload melalui repository yang ada di dalam WordPress kita. Misalnya kita ingin school ya, school, websitenya schoolan. Nah, kira-kira kalau kita searching school, oh banyak sekali temanya yang ada, dan ini ada beberapa yang berbayar, ada juga yang premium ya. Seperti yang saya jelaskan di minggu sebelumnya, bahwa yang premium jauh lebih fleksibel ketika kita akan menggunakan. Ya, kalau yang free itu biasanya memang ada sedikit kendala, ataupun kalau kita masih belajar gitu ya, enggak apa-apa pakai yang free aja dulu. Misalnya ingin menerapkan masalah temanya di Galaxy Preschool ini ya. Nah, kita bisa mempreview dulu. Nah, ketika kita preview, nanti kita bisa melihat detailnya. Nah, kalau sudah misalnya cocok nih tema yang akan saya pilih dengan website yang akan saya kembangkan. Nah, kalian bisa melakukan instalasi dulu. Nah, setelah instalasi nanti ada klik aktivasi ya. Nah, atau kita pilih untuk aktifasikan ini. Nah, kalau ini saya install dan aktivasi, nanti pasti tema yang ada di dalam visitnya D3SI ini akan berubah gitu ya. Jadi saya tidak akan merubahnya, cuma cara-cara merubahnya tadi seperti itu. Untuk merubah tema yang cara satu. Yang cara kedua, kita bisa memanfaatkan yang namanya upload tema. Di sini ada button upload tema. Kita bisa memilih sesuai dengan file yang kita punya, dan formatnya adalah .zip ya. Biasanya sama seperti yang install waktu install pertama di WordPress, kira-kira seperti itu. Setelah kita choose dan kita install, nanti kita bisa mengaktifasikan. Kira-kira itu untuk merubah tema yang ada di WordPress. Berikutnya itu ada gimana kalau kita merubah header-nya ya. Merubah header yang ada di dalam website kita. Tetap ya, kita di menu appearance, coba kita ke menu header. Nah, di header ini ada site identity ya, site identity. Ini bisa kita pilih, misalnya site title-nya ini mau saya ganti, bukan D3 sistem informasi, atau mau saya rubah apa ya, site-nya yang ada di, biasanya ada di atas tab ini ya, di atas tab itu namanya site title, kita bisa merubahnya di sini. Kalau misalnya kita ingin menambahkan logo ya, misalnya ingin menambahkan logo, itu coba kita bisa di
tetap menunya appearance, kita pada menu customize. Kita set identity. Nah, di sini kita bisa menambahkan logo-logonya. Nanti logo universitas atau logo organisasi kalian itu bisa dipilih di custom ini. Nah, begitu juga ketika kita ingin mengatur misalnya ada footer ya, footer, kita bisa masuk ke widget ya, ke widget. Kita biasanya di widget itu ada beberapa footer yang bisa kita custom sendiri. Misalnya di sini saya sudah ada footer di kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nanti teman-teman bisa mengcustomnya di sini. Kira-kira seperti itu. Nah, apa sih yang nantinya mungkin bisa di custom ya? Itu ya kita pilih saja. Misalnya apa yang ingin dijadikan sebagai footer. Kalau misalnya ada alamat misalnya ya di bawah ini kerjasama, kontak kami, atau bisa menambahkan maps yang ada. Kira-kira seperti itu. Itu cara penataannya ada di appearance. Oke, mohon maaf saya tidak merubah ya nanti karena ini bukan milik saya pribadi, cuma sebagai pengolahnya saja, jadi saya hanya bisa menunjukkan itu ketika kita ingin membuat layouting yang ada pada WordPress. Kira-kira itu ya teman-teman, nanti mungkin bisa kita sharing. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti di dalam e-learning emosi kita bisa diskusi by WA boleh, mau menggunakan forum yang ada di diskusi di e-learning juga boleh. Kira-kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.